Pagi, Ustadz Ustazah sekalian. Sehat? Alhamdulillah. Sakit perut. Kalau ngomong sama Ustadz itu mesti gitu ya jawabannya. Zoom meeting is not responding. Kenapa ya? Suara saya kedengaran jelas nggak? Sudah kelihatan belum sekarang? Ya, Pak. Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya. Apa itu ada senternya? Mic-nya ada senternya. Yang mahal Ada gitu loh. beli di Kalau saya karena komputernya mahal, saya nggak perlu yang kayak gituan. Nggak pakai gitu pun komputer saya udah bisa ngerekam suara dengan baik. Berapaan? Oh, udah kaya bisa bilang murah. Oke, baik kita mulai. Saudara sekalian, sudah ada berapa orang ini? 17, 16 lah lumayan. Baik, hari ini kita bicara tentang struktur modal. Jadi, apa namanya, ini teori yang eh, sama ya. Ini orang menyebutnya sudah mature, sudah dewasa teorinya, tetapi sebetulnya perdebatannya belum begitu beres. Dalam arti karena keputusan akhir para peneliti mengatakan bahwa di di setiap tempat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka orang kemudian masih meneliti tentang ini. Sebelum masuk lebih jauh, kita kan hari ini akan bicara tentang struktur modal itu. Eh, jadi apa namanya, tujuan pembelajaran kita, saya sudah catatkan ada 5 ya. Pertama, menjelaskan bagaimana leverage keuangan meningkatkan risiko perusahaan maupun keuntungannya. Kemudian memahami metode bagaimana model MM tentang struktur modal. Kemudian bagaimana Anda mampu mendiskusikan apakah pajak perusahaan atau pribadi itu mempengaruhi struktur modal atau tidak. Kemudian menjelaskan bagaimana biaya kebangkrutan dan financial distress mempengaruhi keputusan struktur modal. Terakhir, pola struktur modal itu yang diamati di dalam beberapa riset itu bagaimana. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tanya dulu pada Anda sekalian, yang apa komunikasinya tidak terganggu, nyalakan dulu kameranya. Oke, Hoirunisa, Alvan, Dela, mana lagi sisanya? Halim, Inaya, Sartiatun, belum yang lain. Saya tunggu yang lain. Neni, Nurholisa, Arvista, wah, bisa dimatiin lagi. Mana yang lainnya? Coba dinyalakan kameranya biar saya tahu Anda kuliah nggak tidur. Gimana puasanya? Ada yang batal hari ini? Perempuan suka tiba-tiba tengah hari, batal gitu. Terus makan. Wah, enak sekali. Mau laki-laki bagus juga kayak gitu. Fatur Rahman.
Pas mau akhir ya, mau finish. Emang pernah ngalami, Man? Kapan tuh, Man, terakhir kayak gitu, Man? Oh, Nisa ketawa. Itu kan pribadi ya saya. Neni udah, mana lagi? Ini yang lain kenapa nggak mau nyalain kamera? Ayo, nyalain kameranya. Salwa kenapa pakai masker sambil kerja lagi? Lagi di luar, Pak. Lagi di perpustakaan. Perpustakaan mana? UIN, Pak. Ngapain? Lagi ada project ini, Pak. Project apa? Project pop. Enggak, Pak. Itu sama Pak Izra, Pak. Oh, oke. Tapi kuliah dulu ya. Enggak, Pak. Ini saya kuliah dulu, Pak. Eh, biar serius, biar cepet Enggak, enggak. lulus, biar cepet nikah. Amin. Fadilah mana ini kameranya? Halo, yang lain pada belum nyalain kameranya ini. Ini Ai itu udah nyalain kamera belum ya? Saya bingung ngebedainnya karena gambarnya kecil sekali. Saya nggak akan mulai ya. Saya pengen tahu siapa yang kuliah, siapa yang enggak. Nyalain dulu kameranya biar saya tahu. Aulia belum nyalain, Putri belum nyalain, Fadilah belum, Yusril belum, Wahyu tadi. Aulia apa masalah? Kamu hafal betul. Saripah, Saripah mana ini? Wahyu satu, Wahyu dua. Nah, Fadilah mana nggak dinyalain? Saya takut ini mahasiswa ini apa? Kata Pak Safi katanya harus dicek kalau kuliah itu mereka kuliah atau enggak. Baik absen juga begitu ya. Saya titip untuk penanggung jawab kelas. Pastikan di absen. Ini kan sudah pertemuan keberapa ini? 8 ya. Ya, oke. Ini pertemuan UTS. Kita akan UTS hari ini. Saya lihat belum ada yang mengumpulkan UTS-nya. Kenapa ya? Aduh, ada yang bisa jawab? Kenapa UTS belum ada yang mengumpulkan kelas ini? Pak, mau nanya Pak, itu UTS-nya ngumpulnya perwakilan apa? Enggak lah, perorangan. Oh, perorangan Pak. Kalau yang perwakilan itu kan yang analisis laporan keuangan. Ini kita mata kuliah apa hari ini? HP Pak. Itu yang Iya, obligasi itu tugasnya perorangan ya Pak ya? perorangan. Oh, Kalau yang apa namanya? Anda ngerjain apa kira-kira UTS? Disuruhnya apa? yang KP itu kan tugas yang kemarin yang obligasi itu ya Pak ya? Terus saya bilang itu UTS. Oh enggak Pak, Enggak, itu berarti bukan. tugas. Ayo, UTS yang mana? Ayo. Lihat catatannya lagi di awal kuliah. Ini kamu nyatet nggak? Saya juga Ayo, ingatnya yang siapa? obligasi, Pak. Obligasi. Obligasi sebagai UTS. Masa sih? Beneran? Obligasi udah ngumpulin semua? Belum, saya lihat belum juga. Siapa yang belum ngumpulin? Ayo, ngaku aja lah. Ada yang belum ngumpulin? Milenial udah ngumpulin belum? Sudah, Pak. Oke. Apa itu? Itu mau jadi UTS saja gitu. Saya sih boleh-boleh aja lah maunya gimana. Karena Inayah apa yang bertanggung jawab ya bolehlah katanya. Inayah mau itu jadi UTS. Tapi kemarin itu, Pak, apa yang obligasi itu garapnya semuanya kelompok gitu, Pak. Nah iya, berarti kan bukan UTS. UTS itu kan perorangan. Ayo UTS apa? UAS lah UAS. UAS apa kata saya? UAS nanti gimana? Ada yang punya catatan ya? Saya curiga nggak nyatet ini. Karena mata kuliahnya bertumpuk dengan analisis laporan keuangan, banyak salah paham. Ayo lihat lagi catatannya di awal perkuliahan. Kata saya UAS itu apa? Ada yang catat? Nggak ada? Waduh.
Berarti nggak pernah nyatat ini. Cilaka. Ya udah C semua ya. Apa? Oke, apa? Hmm. Terus? Hmm. Terus? Hmm. Itu yang ngetes apa yang UAS? Kalau UASnya? Kacau ini. Oke, perhatikan ya. Nanti satu orang catat, tulis di grup biar semua orang tahu. Ini berarti udah dari kelas pagi, kelas ini sama aja. Oke, jadi tugasnya baca laporan keuangan, perhatikan betul untuk UTS ya. Untuk UTS, perhatikan betul arus kas perusahaan. Kemudian arus kas perusahaan selama 5 tahun itu komentari dalam sebuah artikel. Artikelnya jangan panjang-panjang, paling banyak 12 halaman. Lebih pendek lebih baik. Jadi Anda baca laporan keuangannya, kemudian berikan komentar. Jadi apa yang terjadi di perusahaan, kemudian bagaimana kebijakan perusahaan seharusnya dan seterusnya. Jadi untuk UTS itu membuat komentar sederhana saja. Tulis ya nanti di grup ya. Kemudian untuk UASnya, kemudian kan UAS berarti kan sudah selesai nih seluruh konsep keuangan. Berdasarkan hasil Anda membaca laporan keuangan itu, Anda buat komentar keputusan-keputusan keuangan yang ada di perusahaan. Jadi keputusan keuangan itu meliputi keputusan investasi, pendanaan, dividen. Menurut Anda, apa yang terjadi di perusahaan selama kurun waktu 5 tahun itu? Berikan komentar. Komentar yang dimaksud adalah komentar yang menyatakan fakta. Jadi buat UTS sama UAS sama. Faktanya apa? Kemudian menurut Anda, sebagai seorang ahli keuangan, apakah Anda punya koreksi terhadap itu? Jadi menurut Anda itu adakah yang salah, adakah yang kurang, adakah yang menarik? Ditulis. Kemudian Anda menyarankan sesuatu, sarannya begini, gitu ya. Baik UTS maupun UAS begitu. Untuk UTS fokus pada arus kas. Untuk UAS fokus pada 4 keputusan dan kebijakan. Tapi 3 juga boleh lah ya, 3 juga boleh. Pendanaan, investasi, dan dividen. Saya akan sangat senang jika kemudian Anda menambahkan satu lagi, struktur modal. Tapi cukup 3 juga boleh. Gitu ya. Intinya menulis komentar. Jadi saya ingin Anda menulis komentar yang baik tentang perusahaan itu. Saya kira laporan keuangan ini kan sudah dibaca ya. Jadi laporan keuangan ini sudah dibaca. Berikan komentar yang baik. Komentarnya paling sedikit berapa ya? Kalau komentar yang bagus 1 halaman juga sebetulnya bagus. Cuman sayangnya biasanya kalau mahasiswa dikasih 1 halaman nggak bagus. Terserahlah, pokoknya jangan lebih dari 12 halaman ya. Kalau lebih dari 12 halaman saya nggak baca, males juga bacanya, mahasiswa ratusan orang. Jadi bacanya yang nulisnya yang bagus. Pentingnya apa? Jadi pentingnya itu nomor 1 UTS itu saya ingin tahu Anda ngerti nggak arus kas itu, bahwa itu penting sekali. Yang kedua, yang UAS itu saya ingin tahu Anda sesudah mata kuliah ini ngerti nggak bahwa keuangan perusahaan itu yang paling penting 3 hal.
bagaimana membuat keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Itu saja. Jadi saya ingin Anda mata kuliah ini fokus pada hal-hal itu. Sudah ya? Kalau sudah ditulis, nanti tolong tugas UTS dan UAS dituliskan di di grup. Kemudian diminta dikumpulkan pada jadwal sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh fakultas. Paham ya? Fakultas kan memberikan jadwal tuh, surat edaran, keuangan perusahaan kapan, nanti dikumpulkan pada waktu jam tersebut, dikumpulkan melalui email ya, melalui email. Sifatnya perorangan, tidak ada per kelompok karena perusahaannya masing-masing berbeda. Ada pertanyaan UTS tuas? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya yang nanya. Kalau kita lihat hari ini sebetulnya yang kita bicarakan itu tentang leverage. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara pernah dengar leverage? Kata leverage. Ada yang pernah dengar? Ini Pak, kemarin saya sempat mau ngajuin judul untuk Metopen itu kan pengaruh rasio hutang terhadap kinerja keuangan. Nah, itu pas saya cari jurnal-jurnal terdahulu itu keluarnya ada juga yang leverage, Pak. Jadi mungkin ada hubungannya sama hutang gitu, Pak. Oke, jadi menurut kamu sesudah baca jurnal itu, leverage itu apa? Belum sempat saya baca, Pak. Belum sempat, oke. Nisa, kamu Nisa. Pernah dengar nggak leverage itu apa? Pernah nggak ada dosen ngomong leverage gitu? Pernah nggak ada dosen ngomong gitu? Pernah, Pak. Siapa tuh? Dosen mana yang ngomong itu? Ayo, Bapak mungkin. Saya. Kata saya apa gitu? Leverage itu apa kata saya? Sama dengan solvabilitas bukan, Pak? Oke, jadi leverage itu adalah definisi yang sama untuk solvabilitas. Jadi solvabilitas sama dengan leverage, leverage sama dengan solvabilitas. Di dalam banyak literatur, solvabilitas dipersamakan dengan leverage. Oleh karena itu ketika Anda ditanya leverage, maka jawabannya sama ketika Anda menjawab solvabilitas. Jadi atas dasar itu, Neni, jadi leverage itu adalah apa? Nen? Ayo, ngobrol aja sih ini kuliah. Ayo, Nen. Ya, jadi leverage Pak. itu apa? Sama kata lainnya dari solvabilitas, Pak. Oke. Atas dasar itu berarti leverage itu apa? Leverage adalah apa? Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjang. Oke, jadi leverage itu adalah ukuran dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya leverage itu apa? Lutfi kan mau penelitian tentang leverage tuh. Jangan sampai nanti ditanya pas skripsi sidang itu, Lutfi, leverage itu apa? Bengong gitu. Jangan. Jawab, leverage itu adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya, gitu ya. Ada definisi lain sebetulnya selain itu. Jadi definisi lain mengatakan bahwa leverage itu adalah keputusan perusahaan untuk menentukan sumber pendanaan jangka panjang. Jadi leverage itu adalah yang tadi ukuran. Kalau yang sekarang leverage itu adalah keputusan atau kebijakan perusahaan dalam menentukan keputusan pendanaan jangka panjang. Ujung-ujungnya sama, soal pendanaan jangka panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, atas dasar cerita itu maka kemudian kita berusaha memahami. Jadi apa sih leverage keuangan itu? Jadi begini, ketika perusahaan itu ingin mengembangkan perusahaan kan butuh modal. Jadi perusahaan itu membutuhkan modal.
Modal. Saya setiap kali meriksa skripsi, mahasiswa saya selalu bilang begini, Pak, itu apa Pak? Nggak kebaca tulisannya. Emang tulisan saya sejelek itu ya? Ini kebaca nggak? Perasaan nggak jelek-jelek amat. Oke, jadi kita bicara tentang modal. Nah, ketika kita sebagai manajer keuangan membicarakan modal perusahaan, itu tentu jangka panjang. Jadi kita sebagai pebisnis tidak boleh membicarakan modal untuk jangka pendek. Jadi kalau pebisnis masih bicara tentang modal jangka pendek, itu salah itu. Misalkan begini, Lutfi ingin bisnis bikin kue lebaran, oke ya, bikin kue lebaran. Kemudian butuh modal. Modalnya kemudian pinjem ke saya. Kira-kira butuh kue lebaran itu ya sekitar 5 juta lah cukup. Kemudian Lutfi bilang ke saya, Pak, modalin dong saya mau bikin apa namanya bisnis kue lebaran gitu. Berapa butuh modalnya? 5 juta. Terus wajarnya saya akan nanya apa kira-kira Lutfi? Iya, Pak. Kira-kira saya akan wajarnya saya sebagai orang yang akan berinvestasi nanya apa kira-kira? Ini apa namanya? Keuntungannya, Pak. Oke. Proyeksi. Kira-kira jawaban kamu gimana? Usahanya apa tadi? Kue lebaran, Pak. Oke, kue lebaran. Terus? Kalau untuk masa sekarang ya lagi ini proyeksinya bagus, Pak, harusnya. Terus saya akan nanya kan, kira-kira pertanyaan saya apa kira-kira? Pertanyaan Bapak ke saya, Pak. Umumnya orang akan nanya apa kira-kira? Berapa pengembaliannya, Pak? Maksudnya? Berapa pengembalian ini ya? Apa modalnya Bapak? Maksudnya pengembalian itu apa? Apa ya? Bagi hasilnya. Oke, jadi normal orang menanya berapa saya dapat bagi hasil gitu ya. Kemudian kira-kira saya nanya apa lagi? Saya, Pak. Ya, saya kira-kira akan nanya apa lagi ke Lutfi selain berapa bagi hasil? Kira-kira saya akan nanya apa lagi? Berapa manusia pada umumnya deh. Waduh, Lutfi ini belum bisa membayangkan jadi orang yang punya banyak duit, jadi bingung. Iya, Pak, duitnya masih dikit, Pak. Gini, orang yang banyak duit itu pertanyaannya pasti gini. Berapa untungnya saya? Yang kedua, kapan duit saya kembali? Orang banyak duit itu pasti pertanyaannya begitu. Nah, apa yang harus dijawab oleh Lutfi? Pertama, Lutfi dari awal itu sudah salah. Yang ditawarkan harusnya bukan memproduksi kue lebaran, salah itu. Tapi memproduksi kue. Jadi pebisnis itu bukan jangka pendek. Pebisnis itu jangka panjang. Jadi akan membuat kue. Titik sampai situ. Nah, kemudian jangka pendeknya saya akan memproduksi kue lebaran. Artinya sesudah lebaran nanti akan memproduksinya, tetap memproduksi kue gitu. Nah, kemudian ketika ditanya berapa bagi hasilnya, dan kamu bilang ada 2 skema gitu ya, ada 2 skema. Mau bagi hasil setiap transaksi ataukah mau bagi hasil setiap tahun. Sebagai orang yang banyak duit, saya nggak akan ngambil bagi hasil yang transaksi. Misalkan gini, kalau orang yang nggak punya banyak duit akan bilang begini, ya nanti habis lebaran saya ingin tahu saya dapat untung berapa. Nah, itu ciri orang yang nggak punya duit. Jadi ciri orang yang nggak punya duit, dia akan minta keuntungan cepat-cepat. Ciri orang yang banyak duit, dia akan minta untungnya nanti akhir tahun. Akhir tahun dapat uang berapa saya? Nah, gitu pemikirannya. Kenapa? Karena dalam bisnis, pebisnis itu membicarakan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Jadi pebisnis itu nggak bicara jangka pendek. Oleh karena itu modal yang dimaksud dalam bisnis adalah modal jangka panjang. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara modal, itu artinya dia sifatnya jangka panjang.
Maka ketika Lutfi bicara modal, modal yang dimaksud bukan sekedar bahan, tetapi alat. Jadi infrastrukturnya ya, infrastruktur. Infrastruktur itu bangunannya di mana, tokonya di mana, itu termasuk modal. Alatnya di mana. Enggak cuma bahan, kalau bahan itu pebisnis kecil-kecilan. Jadi kita bicara modal itu sifatnya jangka panjang. Kan alat bangunan itu kan sifatnya jangka panjang. Ini jangka panjang. Ini jangka pendek. Nah, ketika kita bicara tentang modal, maka kita akan memikirkan modal itu didapat dengan dua cara. Jadi modal itu didapat dengan dua cara. Pertama, menerbitkan ekuitas baru. Yang kedua, menerbitkan obligasi. Begitu kan kata saya kemarin? Jadi 2 pertemuan terakhir, saya mengatakan bagaimana cara menilai saham, bagaimana cara menilai obligasi. Jadi saudara sekalian, ketika Anda bicara modal, itu bicara jangka panjang. Maka ketika Anda butuh uang jangka panjang, pilihannya hanya 2. Jadi modal adalah ekuitas ditambah obligasi. Jadi pertanyaannya, mana yang Anda pilih? Apakah Anda akan memilih menjual saham kepemilikan? Misalkan tadi saya kamu butuhnya 5 juta. Pak, ayo dong kasih saya 5 juta. Nanti Bapak dengan 5 juta itu berarti punya persentase saham di perusahaan saya 50% gitu. Emang kamu punya apa? Enggak, saya cuma punya ide aja, saya nggak punya uang. Uang yang dari Bapak itu seluruhnya modal gitu. Nanti kan saya bilang, oh, rugi dong. Kalau uangnya modal dari saya semua cuma 50%, kamu jawab sebagai pebisnis. Yang dimaksud modal kan tidak cuma sekedar alat, bahan, dan seterusnya. Ide adalah juga modal. Dan ide itu harus dihargai rupiahnya. Jadi kalau misalkan ekuitas yang dijual tadi itu 5 juta, kamu ingin ngasih 50%, maka ide usaha itu nilainya 50%. Paham? Sampai situ? Oke. Jadi kalau begitu total modalnya kita sebut sebagai 10 juta. 10 juta itu terdiri dari 5 juta modal awal kamu, ide segala macam tadi itu, dan 5 juta tambahannya dalam bentuk saham yang dijual. Tetapi begini, ketika orang memutuskan akan menjual saham, maka dia otomatis menyatakan membagi keputusan perusahaan juga pada pemilik perusahaan. Karena ketika orang membeli ekuitas ini, berarti kan dia menjadi pemilik perusahaan. Jadi ketika saya ngasih uang 5 juta ke Lutfi untuk modal dan diakui sebagai ekuitas, maka saya adalah pemilik perusahaan itu sekarang. Jadi pabrik kuenya Lutfi itu adalah saya salah satu pemilik. Berapa besar kepemilikan saya? 50% tadi sudah bilang. Maka atas dasar itu saya berhak dong nentuin. Misalkan begini, Vi, sekarang mah jangan jual kue yang model gitu dong. Jual kuenya gini. Boleh nentuin. Kan pemilik saham itu boleh menentukan arah perusahaan. Atau di sini memikirkan bahwa ketika menjual ini maka dia kehilangan sesuatu. Apa itu yang dia kehilangan? Kekuasaan untuk mengatur perusahaan. Maka dia memang ketika menjual ekuitas itu dia akan mendapatkan uang untuk berusaha, tetapi dia kehilangan itu. Pada sisi lain, karena kita akan bicara obligasi, maka kita bicara risiko yang timbul. Jadi kita sekarang akan bicara tentang bagaimana memahami obligasi dan perbandingannya dengan perbandingannya dengan ekuitas. Begini ceritanya. Ketika kita memilih, kan pilihannya adalah apakah kita akan memilih ekuitas atau obligasi. Nah, ketika kita memilih itu sebagai manajer keuangan, kita anggap jangan perusahaannya jangan kue ya, kuenya yang besar gitu, Kongguan, perusahaan besar atau Indofood. Nah, ketika dia milih ekuitas atau obligasi, dia dihadapkan pada pilihan begini. Kalau dia memilih ekuitas, maka para pengusaha itu akan senang. Kenapa senang?
karena keuntungan akan menjadi milik dia. Karena ada laba kan di akhir tahun. Laba itu adalah milik pemilik saham. Dia senang. Karena kalau dapat menjual ekuitas lagi, dia seperti itu. Tapi kalau misalkan perusahaan memutuskan menjual obligasi, mungkin orang nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena ketika nanti ada laba, ini yang harus pertama kali dipenuhi itu obligasi. Ingat nggak kemarin? Saya katakan, hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi lebih dulu. Jadi hutang itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi lebih dulu sebelum bagi hasil. Jadi sebelum kita bagi hasil, itu hutang lebih dulu. Misalkan begini, saya kemarin menceritakan, kalau perusahaan bangkrut, siapa yang paling berhak di dalam kekayaan perusahaan? Pemilik hutang. Jadi pemilik hutang perusahaan itu berhak mendapatkan, misalkan perusahaan bangkrut nih, dijual pabriknya, dijual tanahnya, dijual aset seluruhnya deh. Nah, itu penuhi dulu kewajiban ke obligasi. Baru kemudian ke pemilik ini. Artinya, kalau terjadi kebangkrutan, ini resikonya besar sekali. Karena dia akan menjadi orang paling akhir. Orang menjadi paling akhir menerima sisanya. Jadi, ada risiko yang timbul. Dia akan diuntungkan memang, tetapi ada tambahan modal baru. Tetapi dia dirugikan dari sisi itu. Yang kedua, bagaimana kalau kita memilih ekuitas? Ya sudah, kita pilih ekuitas. Biar untung para pemilik perusahaan menjadi besar. Obligasi diturunkan. Jadi obligasi diturunkan, ekuitas dinaikkan. Nah, ketika pilihan ini timbul, maka sekarang para pemilik perusahaan akan dapat laba nih. Laba kan di akhir tahun. Tetapi begini, sekarang berarti modal perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh ekuitas. Sementara saham, kita simpulkan kemarin itu apa katanya kesimpulannya? Saham adalah sesuatu yang paling sulit diprediksi. Jadi saham itu naik atau turun itu sulit diprediksi. Kenapa sulit? Saya kemarin buat kesimpulan. Ketika menilai saham ya, pada bab menilai saham, saya membuat kesimpulan saham itu adalah sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Beda dengan obligasi. Obligasi itu gampang memprediksinya. Kalau saham sulit. Kenapa? Variabelnya banyak gitu. Oleh karena itu, maka resiko menautkan modal pada ekuitas menjadi tinggi. Karena fluktuatifnya kan, fluktuatif gininya tinggi saham itu. Bisa berapa saja kita tidak tahu. Oleh karena itu, maka ketika kita memilih mau menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi, kedua-duanya menimbulkan keuntungan dan risiko yang juga harus kita pertimbangkan. Itu yang harus kita pikirkan. Baik, saudara sekalian, apakah ada orang yang pernah berpendapat itu? Ada, namanya MM. MM itu Modigliani dan Miller. Modigliani itu dan Miller itu sudah menulis artikel itu tahun 58. Dia mengatakan begini, struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai. Jadi struktur modal itu artinya perbandingan antara ekuitas dan obligasi, itu ini berapa persen, itu katanya tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu tidak relevan untuk diobrolkan gitu. Jadi katanya mau berapapun persentase ekuitas, mau berapapun persentase obligasi, itu katanya tidak mempengaruhi. Apa argumennya tadi? Saya sudah jelaskan. Jadi ketika kita memilih ekuitas, ada untung, ada ruginya. Jadi setiap keuntungan berbanding lurus dengan resikonya. Pun begitu ketika memilih obligasi. Kemudian harap dicatat, pendapat Modigliani Miller ini, dia mengatakan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan demikian tidak relevan. Itu dengan catatan bahwa teori ini berlaku pada pasar modal yang sempurna. Pasar modal yang sempurna itu adalah pasar modal yang tidak memiliki friksi, pajak, biaya perdagangan, atau masalah transfer informasi. Tapi pertanyaannya, apakah ada pasar modal yang sempurna itu? Tidak ada. Seperti halnya yang kita ketahui, saudara sekalian, sesuatu yang sempurna itu tidak ada di dunia ini. Di dunia ini pasti mengandung ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, sebetulnya apa yang diceritakan oleh MM ini hanya sebuah teori hipotetik yang sifatnya laboratorium saja, adanya di laboratorium gitu, hanya ada di ide saja. Tapi realnya itu sulit terjadi. Di mana ada ada bursa yang
tidak ada pajaknya gitu kan, nggak ada pajaknya lah. Kemudian di mana ada bursa itu tidak ada biaya perdagangan, ada walaupun tidak langsung gitu kan. Ketika kita ingin menjual saham itu kan ada biaya yang timbul untuk itu. Kemudian kata siapa informasi informasi yang disampaikan pada manajer itu sampai dengan sempurna pada investor? Teorinya memang mengatakan, teori informasi pada pasar itu mengatakan, kan teori itu ada 3 ya, teori informasi itu ada 3. Tapi teori itu mengatakan bahwa harga saham itu sudah mencakup seluruh isi yang tergambar pada laporan keuangan perusahaan atau biasa disebut sebagai analisis fundamental dan eksternal perusahaan. Jadi semua orang tahu bahwa harga saham itu sudah menggambarkan. Jadi sudah menggambarkan harga saham yang beredar itu sudah menggambarkan keadaan perusahaan itu dan keadaan lain di luar perusahaan itu yang mempengaruhi perusahaan itu. Tetapi begini, apa saudara yakin gitu? Investor itu paham betul hanya gara-gara melihat laporan keuangan? Belum tentu. Yang betul-betul tahu keadaan perusahaan itu adalah manajer. Manajer hanya berusaha mengirimkan sinyal. Itu yang kita sering sebut sebagai teori signaling. Jadi, manajer itu memberikan sinyal pada investor bahwa keadaan perusahaan ini saya gini, kayak gini, kayak gini. Tapi apakah benar seperti itu keadaannya? Belum tentu juga. Kadang-kadang investor salah membaca, itu sangat mungkin. Kadang-kadang manajer keuangan juga memanipulasi data, itu sangat mungkin. Oleh karena itu pasar modal yang sempurna itu tidak pernah ada. Jadi MM itu mengatakan pentingnya memahami bahwa di dalam struktur modal ini ada 2 risiko yang dihadapi. Pertama, risiko bisnis. Ketika Anda ditanya apa itu risiko bisnis, risiko bisnis adalah risiko yang di dalamnya mengacu pada variabilitas arus kas. Jadi risiko bisnis itu adalah risiko yang timbul karena adanya variabilitas arus kas. Sementara adalah risiko Oke, kita lanjutkan. Jadi risiko keuangan itu adalah risiko yang timbul karena distribusi antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Risiko apa? Risiko yang saya ceritakan tadi di awal tadi. Jadi yang saya ceritakan di awal tadi adalah risiko keuangan. Jadi kata MM itu penting untuk memahami pilihan struktur modal itu karena 2 hal ini. Jadi ketika kita mempelajari struktur modal itu dipengaruhi oleh apa, maka sekarang kita tahu itu dipengaruhi oleh risiko bisnis dan risiko keuangan. Nah, risiko inilah yang mempengaruhi struktur modal dari sisi risiko. Kalau Anda mau melakukan risetnya adalah misalkan pengaruh risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap struktur modal perusahaan titik-titik di Indonesia. Misalkan. Anda jelaskan apa itu risiko bisnis, apa itu risiko keuangan. Nah, saudara sekalian, MM hakikatnya menjelaskan teorinya dalam 2 hal. Pertama adalah proposisi ketidakrelevanan struktur modal. Itu yang tadi saya katakan bahwa nilai pasar
setiap perusahaan tidak tergantung pada struktur modalnya. Jadi teori ini pertama mengatakan bahwa nilai pasar dari perusahaan itu tidak tergantung pada struktur modalnya. Artinya berapa persen ekuitas, berapa persen obligasi, itu tidak mempengaruhi dari nilai pasar. Nilai pasar itu apa? Nilai saham. Ya. Proposisi kedua mengatakan bahwa setiap peningkatan resiko hutang itu berpengaruh terhadap ekuitas. Jadi rasio hutang itu katanya ketika ada peningkatan dia berpengaruh. Secara umum catatannya kira-kira begini. Proposisi 1 menyatakan bahwa tidak ada struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Proposisi kedua menyatakan bahwa tidak ada struktur modal yang meminimalkan WSS. WSS itu perbandingan ya, perbandingan antara kapital itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang begitu bahwa struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan? Bagaimana jika kemudian struktur modal itu kita pandang dari sisi pajak? Pertanyaannya itu adalah apakah struktur modal dipengaruhi oleh pajak perusahaan dan pribadi? Gini saudara sekalian, kan kita pilihannya itu tadi ekuitas atau obligasi. Nah, preferensi orang untuk memilih apakah dia setuju ekuitas atau setuju obligasi itu tergantung dari pajak. Kenapa tergantung dari pajak? Saya misalkan begini. Kalau kita memilih ekuitas nih, kita memilih ekuitas. Kenapa kita memilih ekuitas? Alasannya sederhana. Misalkan begini ya. Saudara sekalian, misalkan Anda memandang saya punya uang 5 tahun lalu, kemudian uangnya saya belikan 1 juta lembar saham, harganya pada waktu itu adalah 100 rupiah. Pada hari ini, ya di 5 tahun kemudian, harga saham saya itu tidak 100 lagi per lembar, tetapi 500 rupiah per lembar. Maka pertanyaannya adalah, apakah keuntungan saya 400 juta itu dikenakan pajak atau tidak? Alvan, dikenakan pajak atau tidak? Iya, Pak. Kenapa alasannya? Karena Neni, apakah dikenakan pajak atau tidak? Neni. Iya, Pak. Dikenakan pajak atau enggak? Dikenakan pajak. Kenapa? Jangan sepertinya dong, yakin jadi orang gimana? Oke, kalau dikenakan pajak kenapa dikenakan? Jangka waktunya, Pak. Bukan. Coba nyalain deh. Nyalain kameranya biar saya bisa ngeliat. Dela. Dikenakan pajak nggak, Dela? Dikenakan, Pak. Kenapa? Mungkin karena jumlahnya udah kalau dihitung pajak harus mendapatkan pajak atau enggak, mungkin sudah bisa mendapatkan pajak gitu. Salwa, kenakan pajak nggak? Siapa yang telepon? Mungkin iya. Jangan mungkin, harus jawab yakin. Gimana? Iya, Pak. Iya, karena Kenapa dikenakan pajak? kan sesuatu yang dikenakan pajak itu pasti ada aturannya. Nah, itu mungkin sudah Memang apa katanya aturannya? Saya kurang tahu, Pak, kalau aturan, Pak. Putri, Put, dikenain pajak nggak, Put? Maaf saya, Pak. Mungkin dikenakan pajak.
Kenapa? Gini. Apa? Siapa? Boleh. Siapa yang mau Soalnya nanya? enggak Pak, tadi soalnya apa Pak? Tadi agak putus-putus soalnya Pak tadi. Gini, saya membeli saham sebanyak 1 juta lembar saham. Dulu belinya 100 rupiah per lembar saham. Sekarang harganya 500 rupiah per lembar saham. Berarti kan saya untung berapa tuh? 400 tuh. 400 juta berarti kan. Nah, apakah 400 juta ini dikenakan pajak oleh pemerintah? Enggak Pak. Kenapa, Pi? Soalnya kan kita belinya modelnya ini Pak apa? Udah per lembar saham Pak. Jadi yang dihitung per lembarnya bukan uangnya. Oke, berarti per lembar untungnya kan 400 rupiah. Nah, 400 rupiah kena pajak perusahaan Pak, pajak pribadinya enggak. Oke, kayaknya Anda belum paham deh ceritanya. Begini, nggak kena pajak. Kenapa nggak kena pajak? Saya nggak jual kok saham saya. Mana ada kalimat saya tadi jual saham saya? Ada nggak? Kan saya cuma cerita. Dulu saya punya saham. Saya beli 100 rupiah per lembar. Sekarang harganya 500 rupiah per lembar. Kena pajak nggak keuntungannya? Enggak lah, saya nggak jual. Ngerti nggak, Pi? Ini Pak, berarti apa pajak di pasar modal itu ini ya Pak, fee beli fee jualnya itu ya Pak? Jadi, kan gini, pajak itu kan transaksi. Pajak itu dikenakan pada transaksi. Jadi, kalau misalkan saya tidak bertransaksi, tidak kena pajak. Bayangkan gini, Pi. Coba bayangkan gini. Kamu punya saham sekarang nih, punya duit beli saham. Pagi-pagi ini, harga sahamnya 100 rupiah. Sore nanti, harganya 200 rupiah. Berarti kan untung 100% tuh. Dikenain pajak nggak sama pemerintah? Enggak Pak. Enggak lah, kamu nggak jual apa-apa. Baru aja dibeli. Gitu. Oh berarti apa pajaknya itu yang ini ya Pak, yang fee 0,19 itu nggak Pak? Jadi pajaknya kalau kamu jual gitu aja. Jadi bagi orang yang pemilik modal itu dia akan mempertimbangkan memilih ekuitas daripada obligasi. Kenapa? Kalau obligasi itu dikenakan pajak. Ekuitas itu tidak dikenakan pajak sampai dia jual. Ketika jual, kemudian ada laba. Laba itu baru kena pajak. Kalau ekuitas itu menghasilkan dividen, baru kena pajak. Nah, kalau obligasi, bagaimana obligasi? Obligasi kan setiap tahun menghasilkan laba. Atau per 6 bulan menghasilkan laba. Ini dikenain pajak. Jadi, oleh karena itu maka orang yang tidak suka bayar pajak akan memilih saham. Karena nilainya akan terus tumbuh dan tidak ada pajak. Sementara obligasi, nilainya kan fluktuasi pada nilai yang kurang lebih ada di situ-situ juga. Kenapa? Ya, nilai obligasi itu kan nilai utang. Apakah obligasi itu bisa turun naik? Bisa. Tetapi hakikatnya dia nilainya itu juga. Beda dengan beda dengan ekuitas. Ekuitas itu pertama ya, di mana-mana nilai saham itu selalu lebih besar daripada nilai bukunya. Di nilai perusahaan di pasar pasti lebih besar dari nilai bukunya. Itu pertama. Yang kedua, kalau obligasi itu nilainya tetap itu, memang segitu. Misalkan utangnya 100 juta, maka nilainya 100 juta. Apakah dia turun naik? Ya. Tetapi hakikatnya dia 100 juta. Berbeda dengan ini, dengan ekuitas. Maka orang-orang yang tertarik dengan pajak itu akan lebih menyukai menggunakan ekuitas ya daripada obligasi yang pajaknya segera ketika transaksi. Jadi oleh karena itu maka pajak mempengaruhi model struktur modal. Tapi tergantung siapa yang belinya. Jadi ada orang yang mempertimbangkan pajak, ada orang yang tidak gitu. Kalau ada orang yang tidak mempedulikan pajak kan kita nggak tahu. Maka kemudian kita harus meriset ke orang yang punyanya, ditanya apakah Anda mempertimbangkan pajak atau tidak. Jadi pertimbangan pajak itu pasti jadi bahan pertimbangan untuk
menghitung ini. Kan kalau ini kan harganya naik sampai 1000% pun, selama tidak ada transaksi, dia nggak akan ada pajak apa-apa. Nah, itu kenapa pajak mempengaruhi model struktur modal. Bagi orang tertentu yang mempertimbangkan pajak, maka dia akan memilih ekuitas daripada obligasi dari sisi pajak. Baik, berikutnya kemudian pertanyaannya jadi begini. Tadi kan dikatakan oleh MM itu bahwa struktur modal itu tidak berpengaruh sama apa namanya? Tidak berpengaruh terhadap apa disebutnya? Nilai perusahaan. Jadi mau berapa persen ekuitas, berapa persen obligasi, itu nggak ngaruh terhadap nilai perusahaan. Tapi pertanyaannya, apa kemudian artinya kita tidak perlu mempertimbangkan itu? Karena MM mengatakan tidak relevan ngomongin itu, gitu. Jadi teori MM itu menyatakan pada intinya tidak relevan ngomongin struktur modal. Karena ketika ada keuntungan, maka ada resiko dan sebaliknya. Nah, apakah ini memang betul gitu? Coba kita pisah sedikit. Kita ngomong soal utang deh dulu. Kalau misalkan memang perbandingan ini tidak penting, pertanyaannya apakah nilai ini tidak penting? Apakah nilai hutang tidak penting? Itu pertanyaan penting. Nah, itu penting. Kenapa jadi penting? Begini. Kan tadi mengatakan kalau 100 juta ekuitas, ini mau 50 juta obligasi, mau 75, mau 100, itu katanya siapa? MM itu nggak penting. Berapa persen ini, berapa persen itu nggak penting. Tetapi coba begini, asalnya utang obligasinya 50 juta, naik jadi 75. Karena kita berpandangan tidak penting, kita terus naikkan 200, 300, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Maka pertanyaannya, benar hutang jangka panjang itu tidak ada batasnya? Ada batasnya. Siapa yang membatasi hutang? Yang membatasi hutang adalah kemungkinan kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Jadi saudara sekalian, kalau misalkan gara-gara teori MM kemudian Anda berpendapat bahwa hutang jangka panjang itu tidak penting, itu salah. Jadi struktur modal itu hanya menceritakan bahwa sebentar. Ada tamu? Maaf ya, bentar ada tamu. Jadi, saudara sekalian, pemahaman dari MM itu bukan keliru, bukan. Tapi Anda menempatkannya salah kalau berpikir begitu. Jadi, MM hanya menjelaskan bahwa perbandingan itu tidak penting. Bukan berarti kemudian obligasi itu menjadi tidak ada batasnya, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi obligasi itu ada batasnya. Apa yang membatasinya? Kesulitan keuangan. Coba bayangin begini. Tadi saya katakan bahwa obligasi itu kan minggu kemarin saya sudah cerita, obligasi itu bisa dibayarkan keuntungannya itu tiap 6 bulan, tiap setahun, dan seterusnya tergantung perjanjian. Maka bayangkan begini, kalau Anda terus-menerus memupuk hutang, sementara kemampuan Anda membayar terbatas, maka persoalannya menjadi apakah nanti tidak akan menjadi beban buat perusahaan? Nggak sanggup bayar utangnya gitu, kira-kira begitu. Nggak sanggup bayar nggak sanggup bayar bunganya gitu. Maka kalau begitu tentu saja leverage itu ada batas maksimumnya. Apa batas maksimumnya? Sampai batas mana laba bisa memenuhi bunga dari obligasi? Jadi kalau Anda mau melakukan riset adalah berapa batas maksimum untuk tingkat industri tertentu? Pertanyaannya batas maksimumnya atas dasar apa? Jadi kemampuan membayar hutang seseorang itu dipengaruhi apa sih? Nah, itu dia. Itulah yang menyebabkan batas maksimum. Jadi berapa batas maksimum hutang jangka panjang? Itu dipengaruhi oleh kemampuan dia. Kemampuan dia membayar hutang jangka panjang itu rasionya apa aja? Coba dicek di pertemuan kemarin. Nah, jadi saudara sekalian, tentu kita kemudian menjadi berpikir, kalau begitu kita harus hati-hati dong memikirkan berapa jumlah obligasi kita. Benar,
maka secara tidak langsung kita mau mengatakan bahwa atas dasar kemungkinan kesulitan keuangan dan kemungkinan kebangkrutan, maka kita akan mempertimbangkan pentingnya berapa leverage itu. Jadi leverage itu relevan untuk dibicarakan, berapa besarnya. Gitu ya, atas dasar itu. Walaupun nanti kita bisa teruskan ceritanya. Yang kedua, kita tadi memikirkan bahwa ketika kita ingin mempertimbangkan obligasi, itu kan ada beberapa obligasi yang menyatakan di dalam perjanjiannya dia nggak peduli itu, dia meminjamkan uang selesai itu. Tetapi Anda sebagai orang yang membeli obligasi bisa tuh meminta perjanjian, misalkan obligasinya ini meminta bahwa peminjam itu tidak boleh melanggar syariat Islam. Peminjam tidak boleh ini, peminjam tidak boleh itu, dan seterusnya. Syarat-syarat itulah yang kemudian mengakibatkan biaya agensi. Biaya agensi itu adalah biaya yang timbul antara manajer dan pemilik obligasi. Jadi pemilik obligasi mungkin memberikan batasan-batasan tertentu yang mengurangi ruang gerak dari agensi, dari manajer di perusahaan. Oleh karena itu kemudian leverage itu tingkatannya memang dipengaruhi oleh ini. Berapa mau kita memperjualbelikan ya, memperbandingkan antara kemungkinan agency cost, dan mungkin juga kita mempertimbangkan berapa coverage pajak. Kenapa kita ngomong coverage pajak? Karena begini, ketika kita bicara tentang obligasi dan ekuitas, maka kita bicara juga apakah pajak yang dikenakan itu sudah dipengaruhi oleh hutang tidak. Di beberapa negara itu menentukan bahwa ketika seseorang memiliki hutang dan membayar bunga atas hutangnya, maka itu menjadi pengurang pajak. Oleh karena itu, maka tentu leverage itu ada titik maksimumnya kalau begitu. Jadi, maksimum atau tidaknya leverage itu dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi, kalau membuat riset tentang maksimasi leverage itu, maka dipengaruhi oleh 3 hal. 1, biaya kebangkrutan, 2, biaya agensi, 3, model yang digunakan di dalam trade-off dari agency cost atau dari tax. Ini yang harus kita pertimbangkan ketika kita memperhitungkan apakah ada maksimasi dari leverage itu. Nah, dari cerita tadi itu sebetulnya kesimpulan ini sudah bisa dibayangkan ya. Jadi bagaimana sih pola leverage di seluruh dunia itu? Bagaimana sih pola dari struktur modal perusahaan itu? Pertama, nampaknya ada perbedaan antara rasio leverage itu jika basisnya nilai buku perusahaan atau nilai pasar dari perusahaan. Jadi rasio leverage terhadap nilai buku perusahaan dan nilai pasar perusahaan itu berbeda. Biasanya nilai pasar memang lebih besar daripada nilai buku perusahaan itu. Oleh karena itu maka tentu saja rasio leverage-nya jadi berbeda. Logikanya begitu ya. Kalau ada yang nanya, kenapa rasio leverage antara buku dengan nilai pasar berbeda? Karena nilai pasar biasanya selalu lebih tinggi daripada nilai buku perusahaan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah struktur modal itu dipilih secara acak gitu? Jadi biarkan saja gitu apa adanya karena toh dia tidak relevan gitu kata MM. Nah, itu bisa dijawab begini. Ternyata ada pola yang ada pola yang menunjukkan industri tertentu itu struktur modalnya tertentu. Artinya untuk misalkan industri jenis A itu struktur modalnya bagaimana, untuk B bagaimana, ini bisa Anda buktikan dengan cara membandingkan sektor. Itu sebabnya saya meminta dengan sangat laporan keuangan itu dibuat untuk kita jadi tahu, oh
ternyata sektor 1 itu pola struktur modalnya begini. Sektor 2 sampai sektor 8, karena ternyata Anda tidak punya sektor 9 misalkan ya. 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu gini loh polanya. Kan kita jadi tahu tuh. Jadi menarik. Oh, pilihan dari obligasi dan ekuitas perusahaan-perusahaan itu begini loh kesimpulannya. Jadi kalau misalkan begitu, kira-kira kalau skripsi itu judulnya gini. Pola struktur modal berdasarkan sektor industrinya di Indonesia. Kalau ada. Kalau misalnya ternyata tidak ada, ya jawab saja tidak ada polanya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa rasio leverage itu secara rata-rata setiap negara berbeda. Jadi ada negara-negara yang perusahaan-perusahaannya itu mempertahankan untuk tidak memiliki hutang, memperkecil hutang. Ada negara-negara yang memperbesar hutang. Tapi itu biasanya tergantung juga dengan industrinya. Karena industri yang dibangun oleh setiap negara itu rata-rata memiliki karakteristik yang tertentu. Kemudian, tadi saya sudah jelaskan bahwa rasio leverage itu mengandung pola tertentu karena dia dipengaruhi oleh biaya kesulitan keuangan. Jadi, pola apa yang membentuk struktur modal? Kesulitan keuangan. Jadi, kesulitan keuangan yang mungkin terjadi mempengaruhi bagaimana struktur modal seseorang. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan seluruh perusahaan, seluruhnya yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka kalau kita melihat biaya kesulitan keuangan, itu akan mempengaruhi pola atau struktur dari modal perusahaan itu. Jadi kalau ini kita jadikan judul, misalkan ya, maka judulnya adalah pengaruh biaya kesulitan keuangan terhadap pola struktur modal di titik-titik, kira-kira begitu. Kemudian ternyata ada pola berikutnya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang relatif menguntungkan itu minjemnya lebih sedikit. Jadi perusahaan-perusahaan yang keuntungannya besar itu relatif meminjamnya sedikit. Apakah teori ini terbukti? Ya harus dibuktikan. Jadi misalnya Anda ingin membuktikan, salah satu pertanyaan penelitian itu adalah apakah benar perusahaan-perusahaan yang menguntungkan atau mencetak laba lebih baik itu meminjam lebih sedikit. Itu kan bisa pakai Anda uji T ya, uji rata-rata. Kemudian apakah benar pajak penghasilan perusahaan dan pribadi mempengaruhi struktur modal? Nah, kalau ini agak sulit membuktikannya. Karena pajak itu relatif perubahannya kecil-kecil. Jadi pajak tahun ini, tahun depan itu relatif kecil. Jadi agak sulit untuk membuktikan ini kalau misalkan jangka waktu riset Anda hanya 5 tahun. Nah, yang bagus misalkan salah satu dari penelitian itu adalah ini, event study. Jadi event study, misalkan Anda meneliti tentang pengaruh penurunan dan peningkatan leverage terhadap nilai perusahaan. Jadi pengaruh peningkatan dan penurunan leverage terhadap nilai perusahaan. Bagaimana cara menghitungnya? Pakai event study. Jadi Anda pakai event study, jadi pakai teori studi peristiwa. Apakah ada perubahan nilai perusahaan atau harga sahamnya? Apakah ada perubahan harga perusahaan sesudah investor atau calon investor tahu berapa leverage perusahaan pada tahun ini, berapa tahun sebelumnya? Biasanya secara bukti empiris menunjukkan, penelitian banyak menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan leverage, maka nilai perusahaan turun. Jika ada penurunan leverage, maka nilai perusahaan naik. Benarkah begitu? Buktikan. Jadi bisa jadi misalkan di negara lain begitu. Apakah di Indonesia begitu? Apakah setiap sektor 1, 2 sampai 8 begitu? Ternyata pandangan terhadap peningkatan dan penurunan leverage itu berbeda tergantung dengan sektor perusahaannya. Kan bisa diteliti dengan cara begitu. Ini kan sudah banyak ya pilihan riset yang bisa menarik buat Anda. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon UTS-nya dikerjakan, secepatnya dikumpulkan. Ada pertanyaan untuk sesi ini?
Silakan dinyalakan kameranya. Ada pertanyaan kah sesi pertemuan ini? Menurut surat edaran kita kapan UTS? Seingat saya harusnya sekarang saya nggak ngasih kuliah karena minggu UTS kan. Oke. Karena saya mengejar materi, saya ingin buku saya dipaham secara keseluruhan. Ya saya tetap masuk pada kuliah ini. Jadi UTS-nya dianggap di luar lah. Maunya kapan? Batasnya? Saya sepakat aja. Mau kapan? Milenia mau kapan milenia? Oh, enggak, Pak. Bulan depan. Bulan depan. Bulan depan sekarang tanggal berapa ini? Oke, bolehlah bulan depan. Jadi dikumpulkan pada bulan Mei 3. Oke, gitu? Oke. Ya. Diumumkan di grup WhatsApp kita. Bulan Mei tanggal 3 semua orang harus sudah mengumpulkan paling artikel yang mengomentari arus kas perusahaan yang Anda teliti selama 5 tahun terakhir. Apa komentar Anda tentang arus kas di perusahaan itu? Analisisnya yang baik ya, yang bagus karena waktunya lama, 1 bulan untuk pengerjaannya. Milenia minta 1 bulan, saya kasih 1 bulan. Enggak, Pak. Ya, enggak, Pak. Mana aja, Pak. Biar gak tegang aja, Pak. Oke, kalau gitu nanti sore dikumpulkan jam 7 sore ya. Iya, saya udah baik kok gimana. Saya sih baiknya tergantung. Kalau lagi nyebelin, saya nyebelin. Ada pertanyaan lagi? Fahmi? Ini anggota PDI, ini seragamnya merah-merah. Fahmi anggota PDI? Enggak, Pak. Mau pakai seragam merah, nggak apa-apa jadi anggota PDI. Kalau mahasiswa kan boleh. Saya waktu mahasiswa dulu, tahun 94, saya punya kartu anggota Partai Demokrasi Indonesia. Zaman Bu Mega pertama kali jadi ketua. Nggak apa-apa, keren aja kan mahasiswa UIN gitu, tapi aktifnya di PDI. Pasti cepet karirnya itu, karena di PDI itu jarang orang bisa agama. Kan bagus gitu, Ustadz Fahmi mimpin gitu kan, keren. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ini. Kalau nggak ada saya yang nanya. Oke, nggak ada? Oke, saya mulai nanya ke Salwa karena Salwa yang pertama kali mematikan kamera. Salwa, nyalain kameranya. Oke, gara-gara matiin kamera sih, jadi saya tanya sekarang. Jadi Oke, lagi Salwa. saya keluar Zoom ya Pak, maaf Pak. Oke, Salwa. Risiko itu menurut MM ada berapa, Salwa? Ada 2. Oke, apa itu? 1? Risiko keuangan sama, bentar Pak, saya lihat catatan dulu. Risiko mana tadi? Risiko bisnis Pak. Risiko Oke, keuangan Bella. sama risiko Bella. bisnis. Bella, apa bedanya risiko keuangan sama risiko bisnis menurut MM? Untuk risiko bisnis itu mengacu pada variabel arus kas. Kemudian kalau risiko keuangan itu mengacu pada perusahaan memilih untuk mendistribusikan risikonya. Oke, dari sekian banyak pola yang bisa tadi saya dengar, yang bisa kalian dengar dari yang saya ceritakan, bagaimana pola struktur modal di seluruh dunia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Menurut kamu, pilih salah satu yang menarik untuk diteliti sebagai bahan skripsi. Halim, apa yang menurut kamu paling menarik? Halim? Halim Perdana Kusuma? Bentar, Pak. Ayo, Lim. Kalau di orang Sunda itu Halim itu nama laki-laki.
Iya. Ayo Lim, apa Lim? Apa yang menurut kamu paling menarik di antara semua yang saya paparkan itu? Pola yang menarik untuk dijadikan skripsi apa kira-kira? Yang pajak enggak sih, Pak? Kan tadi saya udah bilang, pajak, kalau datanya hanya 5 tahun, sulit dikerjain. Betul nggak? Saya bilang gitu tadi. Karena perubahan pajak selama 5 tahun itu kecil. Jadi kalau datanya 20 tahun, nah baru bagus tuh untuk diteliti. Tapi kalau 5 tahun kurang bagus. Nurul Imtiqomah. Namanya Islami sekali. Ayo Nurul. Ya, apa Pak. yang menurut kamu menarik untuk diteliti? Yang biaya kesulitan. Apa tuh? Gimana? Apa kira-kira kamu mau meneliti apa kira-kira biaya kesulitan? Yang apa mempengaruhi perusahaan itu, Pak? Supaya ini sulit atau enggak yang biaya leverage itu. Kamu mah nggak jelas, nggak didengar. Oke, kalau kamu mau meneliti ini, maka yang diteliti adalah pengaruh dari biaya kesulitan keuangan atau biaya kebangkrutan terhadap struktur modal. Jadi apakah benar struktur modal itu dipengaruhi oleh biaya kemungkinan kesulitan keuangan dan kemungkinan biaya kebangkrutan? Itu ya. Nah, itu kan menarik. Jadi izin ke belakang boleh, mau ke depan, mau ke belakang boleh. Jadi paham ya? Jadi dari yang saya ceritakan tuh banyak itu. Jadi jangan sampai mahasiswa bilang apa namanya, Pak saya kesulitan judul. Gimana sih kesulitan judul? Banyak judul itu. Dengerin coba setiap kali saya ngajar itu. Saya pasti ngelihat oh ini ada hubungan ini dengan ini dengan ini, banyak sekali. Apa sih yang kita butuhkan? Laporan keuangan. Masalahnya, nah makanya kita kumpulin bareng-bareng. Jadi Anda nanti akan meninggalkan apa ya, legasi ya, meninggalkan warisan buat adik tingkat nanti kalau jangankan adik tingkat, Anda aja nanti kalau butuh laporan keuangan untuk skripsi tinggal minta. Pak, saya butuh laporan keuangan gini, saya kasih, gampang kan? Gitu ya. Jadi saya berharap terkumpulnya nanti laporan keuangan membuat Anda memiliki wawasan yang lebih luas tentang apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menjadi manajer keuangan. Saya baru dapat baru dapat WhatsApp lagi tuh malam. Ada mahasiswa saya bilang begini, Pak, ada orang Pak nge-WhatsApp saya katanya. Dia tahu saya mahasiswa bimbingan Bapak. Terus apa kata saya? Dia diminta untuk membuat perjanjian bagi hasil untuk modal usaha yang baru didirikan. Oh ya gitu. Terus kamu jawab gimana? Ya saya pura-pura pinter dulu Pak, kan kata Bapak juga gitu, harus pura-pura pinter dulu. Ya ngomong ke sana ke sini padahal saya lupa Pak, katanya saya harus ngomong apa. Tapi benar harus gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti saya saya kirim orang, ini nih ada mahasiswa saya bagus, kalau mau nanya apa-apa ke dia aja gitu. Nanti kamu harus kayak pura-pura ngerti aja dulu. Nanti kamu WhatsApp ke saya, Pak, saya sebetulnya nggak ngerti Pak. Dia nanya ini gitu. Nanti di perusahaan juga gitu. Beberapa mahasiswa yang sudah lulus tuh biasa aja ke saya nggak WhatsApp, Pak. Saya diminta oleh perusahaan saya sekarang bekerja di sini. Saya diminta untuk mengerjakan ini, Pak. Tolong Pak, gimana caranya? Gitu aja ya. Jadi kalau kapan-kapan ada kesulitan ketika Anda bekerja, saran saya pertama baca dulu deh buku saya. Itu sebetulnya hampir di buku-buku itu. Terutama yang analisis laporan keuangan, keuangan perusahaan, sama kebijakan dividen. Buku utamanya itu. Kalau yang lain kan filosofisnya. Kalau misalkan nggak ngerti juga boleh menghubungi saya. Tapi kalau Anda kesulitan, kecuali skripsi ya. Kalau Anda skripsi, Anda kesulitan, selama pembimbingnya bukan saya, nggak boleh nanya saya. Tanya pembimbingnya. Kan pembimbingnya digaji juga sama kayak saya. Masa nanyanya ke saya? Suka ngawur tuh mahasiswa ada yang gitu. Nanya gini-gini, Pak, saya lagi ngerjakan skripsi, Pak, gini-gini, Pak, saya kesulitan. Saya nanya, kamu bimbingannya siapa? Bimbingannya dosen itu? Ya tanya ke sana, nanya ke saya. Nanti malah saya dimarahin nanti. Gitu ya. Semoga Salwa sudah ditungguin tuh di belakang, harus ngerjain sesuatu ya. Oke, karena Ibu Salwa sedang bekerja, saya takut mengganggu proyeknya.
kita akhiri dulu perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf ya Ibu Salwa mengganggu pekerjaannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu bagi Anda maupun bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Makasih, dilanjutkan Pak. pekerjaannya ya Bu Salwa ya. Siapa orang ke siapa kamu siapa?